itu luas, bahkan lebih luas daripada rumah itu sendiri, yang berukuran sekitar 8,5 kali 23 meter. Itu pun hanya rumah induknya. Ada lagi rumah kecil di samping kanannya yang berukuran sekitar 6 kali 6 meter. Lokasinya di seberang utara komplek utama pesantren Salafiyah Kapurjo Paku, Pondok Kapu. Halaman ini dulu penuh dengan pepohonan rindang. Rumah ini juga sempat kosong bertahun-tahun. Tak ada yang berani masuk. Orang Jawa bilang wingit, keramat. Ya, itu adalah rumah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dibangun sejak 1930-an setelah menikah dengan Nyai Masruroh alias Nyai Kapu, putri Kiai Hasan. Rumah gedong yang sudah modern di zamannya. Menghadap selatan, rumah induknya yang berukuran 8,5 kali 23 meter terdiri dari 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dan 5 kamar tidur. Ruang tamunya berukuran cukup besar, sekitar 8,5 kali 8,5 meter. Mirip balai, dilengkapi dengan 1 kamar tamu. Uniknya, atap rumah itu hanya disangga oleh tiang saka berjumlah 3 dari kayu jati berkualitas tinggi. 1 lagi tiang justru ada di ruang tengah, ruang keluarga. Konon yang mendesain rumah ini adalah Kiai Hasyim. Di ruang tengah itu ada 2 kamar yang dipakai Kiai Hasyim dan 1 kamar lagi yang dipakai Nyai Masruroh. Ada lagi 1 kamar yang dipakai tirakatan putra bungsunya, Muhammad Yakub, yang dikenal korikul adat atau mempunyai kebiasaan lain dari orang-orang pada umumnya. Termasuk kamar dari putra Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Yakub atau Gus Yakub katakanlah. Itu rumah yang di kamar sebelah utara paling pojok barat. Itu bisa dikatakan juga kamar sebagai riadoh, ya, sebagai riadoh dari beliau Gus Yakub, ya, pakai tirakat, ya, ya. Dan kemudian ada kamar yang di sebelah depan. Di sebelah depan itu pernah juga dengar cerita bahwasanya kamar yang di depan itu dulunya ya dibuat matlaah kitab, buat murojaah ataupun gimana oleh Mbah Hasyim. Cuma kadang juga pernah menjadi ruang istirahat para tamu, kalaupun ingin menginap ataupun jadi saudara yang ingin menginap. Iya, ya katakanlah untuk sembunyi ataupun gimana. Itu ketika Pondok Tebireng dibakar tentara Jepang ataupun gimana. Artinya ketika tentara Jepang itu mencari Mbah Yai Hasyim Asy'ari, seringkali tidak ketemu. Itu juga pernah bersembunyinya dia di Kapu. Termasuk yang beliau meneruskan resolusinya ya. Itu pernah dulu saya mendengar langsung dari putra angkat dari Mbah Hasyim, yakni Bu Siti Nurjannah. Itu pernah bercerita dulunya seringkali ketika Mbah Hasyim itu mukim di Kapu, itu tamu-tamu termasuk Pak Bung Karno itu juga pernah itu bertamu ke Kapu, dan Mbah Muso itu juga pernah
berbicara ataupun sowan ke Mbah Hasim ketika waktu di Kapu. Artinya memang dari dalam kampus ini banyaklah tercetus beberapa ide-ide dan masalah sejarah kayaknya gitu. Itu saya mendengar langsung dari Bu Siti Nurjana. Rumah tersebut juga pernah dipakai Kiai Hasim bersama keluarga dan sejumlah santrinya mengungsi ketika pesantren Tebu Ireng dibakar oleh tentara Jepang, termasuk menjadi salah satu basis perjuangan ketika Kiai Hasim mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan NKRI dari tentara sekutu. Resolusi inilah yang kemudian memicu terjadinya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Hasim wafat dan dimakamkan di Tebu Ireng pada 1947. Nyai Kapu sendiri kemudian lebih banyak tinggal di Tebu Ireng sebelum wafat pada 1979 dan dikebumikan di komplek pesantren tersebut. Mengingat nilai sejarah yang sangat luar biasa, Hasbumi mengusulkan rumah Kiai Hasim di Kapu sebagai cagar budaya. Keluarga Pondok Kapu mempersilahkan dan menyambut antusias. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu